Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Semoga kalian sehat selalu ya di puasa pertama ini. Oke, sekarang aku mau bacain untuk zodiak Pisces ya. Kayaknya udah 2 minggu gak ngobrol sama zodiak Pisces. Oke, apa sih rencanamu ke depan? 1 minggu ke depan ini apa gitu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang sedang kau rasakan, apa yang akan kau lakukan ya. Oke. Wow, ada sesuatu yang sedang dirasakan ya tentang energi kasih sayang. Siapa yang lagi benar-benar sayang banget ya sama kalian, yang benar-benar dewasa banget gitu, ataupun kalian adalah orang yang sangat penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan apa ya, strategi-strategi dalam mencintai dan menyayangi seseorang di sini, ataupun yang di luar sana ada yang sedang mencintaimu gitu ya, dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelebihan, dan juga dengan segala apa yang dia miliki mungkin ya, sepenuh hatinya gitu ya. Oke, ada berita apa lagi ya tentang dirimu ini? Wow, ada perasaan yang terbagi dua ya. Perasaan yang terbagi dua ini, tapi nggak terlalu berambisi ya. Kayaknya ini masih seputar bagaimana cara memperbaiki situasi. Karena ini kartunya langsung turun bagi dua ya. Oke, di sini tentang perjuangan ya. Perjuangan melawan sesuatu yang mungkin selama ini kalian ngerasa nggak dihargai, atau ngerasa banyak hal yang terjadi yang membuat kalian itu lebih fokus ke diri sendiri, lebih fokus ke bagaimana cara mengatasi perbedaan, cara mengatasi konflik kayak gitu ya. Karena di sini mungkin ada orang yang ingin memperjuangkan dirimu, ataupun dirimu ingin memperjuangkan orang yang mungkin sayang banget sama kalian gitu. Mungkin sepertinya ada keseimbangan ya, sama-sama ingin berjuang ya, sama-sama ingin segera mengakhiri gitu ya, tentang gelombang kesendirian ini menjadi hidup penuh dengan kebahagiaan dengan pasangan kalian gitu. Di sini ada energi tentang cinta dan spirit ya. Karena mungkin beberapa kali kalian banyak mengalami bagaimana siklus toksik ya di sini. Banyak yang terjadi selama ini dalam kehidupanmu yang membuat kalian itu ngerasa jenuh dengan apa yang udah terjadi, kayak hubungan yang masih itu aja gitu ya, masih seputar di sini tuh kayak twin flame, ataupun beberapa di antara kalian yang masih cinta yang itu juga gitu ya, yang mungkin pernah kecewa, ketemu lagi, kecewa lagi, dan mungkin kalian mudah mengakhiri ini semua. Dan ketika kalian mendapatkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya, kalian emang benar-benar ingin ke jenjang yang lebih baik ya, kayak gitu. Iya kan? Nah, ini ada energi di mana seseorang ingin datang menjemput cintamu gitu ya. Ataupun sebaliknya, engkau ingin menjemput cinta yang sebetulnya udah lama kalian inginkan, dambakan selama ini gitu ya. Yang membuat kalian merasa hidup kembali gitu, merasa kesakitan hati kalian itu terbendung gitu, kesedihan kalian itu terbendung oleh seseorang ini gitu ya, yang mungkin ada sosok yang lama udah kalian kenal gitu ya, entah itu mantan ataupun yang teman ataupun sahabat yang udah lama kenal gitu ya, bisa jadi pasangan yang terbaik juga sih buat kalian. Kenapa? Karena Pisces itu cenderung orang yang sulit ditaklukkan gitu ya, karena mungkin nggak mau salah memilih, ataupun jangan sampai kejebak ke cinta yang udah gitu kan, nggak mau lagi terjadi hal-hal yang serupa kayak gitu. Oke, coba aku ingin tahu ya, ada energi apa di sini ya.
Oh, berarti yang terbagi dua ini tentang bagaimana perjuangan dalam karir ya. Karena di sini udah nggak mau lagi gitu ya bergantung dengan sesuatu yang tidak pasti ya gitu, ingin berjuang sendiri ataupun ingin membuka usaha sendiri ya, karena kalian cenderung orang yang sangat sensitif, nggak bisa terlalu banyak mengambil pekerjaan gitu ya. Yang mungkin di sini tuh kayak yang pekerjaan yang sekarang sedang kalian hadapi itu mungkin ada kejenuhan ya. Jadi kalian lebih produktif sendiri sih, karena kalian jiwanya adalah jiwa seorang pemimpin gitu. Jadi ketika kalian dipimpin itu agak susah ya. Jadi harus punya usaha sendiri sih kalau untuk Pisces, karena Pisces terlalu sensitif, terlalu banyak mengambil resiko juga sih kalau misalnya terlalu banyak orang. Karena Pisces kadang-kadang suka dimanfaatin juga ya, entah itu kecerdasanmu ataupun kekuatan yang ada di dalam dirimu gitu. Kadang orang yang datang ke kalian tuh cuman butuhnya doang gitu. Setelah apa yang mereka dapatkan ya mereka nggak mau berbagi hasil kayak gitu. Kalau zodiak Pisces nggak mau lagi terjebak di pemanfaatan situasi dari seseorang ataupun siapapun gitu ya, yang teman-teman kalian yang kurang begitu menghargai kerja kalian kayak gitu. Oke, berarti ini yang terbagi dua adalah tentang bagaimana ke depan gitu ya, apa yang akan diambil gitu, langkah selanjutnya. Sepertinya ada beberapa zodiak Pisces yang akan mengambil rutenya sendiri ya, atau independen di sini. Nggak mau terlalu banyak bergaul karena membuat kalian tuh habis energi juga. Di sini tentang energi bagaimana kalian produktif ya. Produktif emang bener kerja sendiri gitu, nggak mau lagi dimanfaatin situasi. Karena apa yang kalian miliki sekarang gitu ya, apa yang kalian mampu sekarang itu karena kalian adalah orang yang punya potensi gitu, bukan orang sembarangan juga yang mesti harus gabung ke yang lain gitu, karena capek ya di sini. Di sini ada tentang hubungan kekerabatan ataupun apa ya istilahnya itu. Ada kelompok yang bikin kalian itu ngerasa capek. Karena jujur aja kelompok diantaranya ada beberapa juga teman kalian yang bermuka dua gitu. Atau di sini ada sesuatu hubungan yang ada orang ketiga di sini ya, orang ada yang benar-benar kalian sayang tapi dianya selingkuh gitu sama orang lain kayak gitu. Kalian udah nggak mau lagi berada di situasi itu, situasi toksik lah ya. Kayak gitu, kalian udah bener-bener, karena mungkin ada seseorang di atas yang tadi yang sangat menerima kalian apa adanya gitu. Jadi kalian bisa mengerti ya mana yang baik dan tidak, mana yang hanya hubungan untuk sesaat, mana yang untuk selamanya. Karena di sini kalian udah bener-bener nggak mau lagi gitu berurusan dengan hal-hal yang sifatnya sementara gitu, pengen yang jangka waktu panjang. Oke, the bottom of the deck yang di sini yang di atas tentang bagaimana kalian udah ingin menjadi seseorang yang religius ya, seseorang yang religius dalam arti gini, ketika ada zodiak yang ada di Hermit, seburuk apapun masa lalumu, jauh di lubuk hati kalian menginginkan perubahan yang sangat signifikan ya, menjadi seseorang yang baik, yang berspirit, yang penuh dengan kecerdasan spiritual ini yang membuat kalian itu mudah untuk mengatasi diri sendiri, juga mengatasi problematika orang lain kayak gitu ya. Karena jujur dengan berspiritual ya, manusia lebih jago gitu dalam menggali makna sih. Kalau hanya untuk hubungan biasa, pertemanan dan banyak orang-orang berkelompok seperti itu ya, bagaimana kita mengerti diri kita gitu, sementara kita banyak waktu yang tersita gitu untuk menguruskan problem orang lain. Bagaimana untuk diri sendiri? Jadi harus ada keseimbangan di sini ya. Bagaimana untuk menghadapi lingkungan dan bagaimana juga untuk menghadapi diri pribadi. Yang paling penting adalah kembali ke diri sendiri dulu, baru kita bisa menganalisa program di luar, supaya kita tidak terlalu terbawa ke hal-hal yang hanya merugikan aja gitu. Mana benefitnya buat diri kita sendiri? Nggak ada. Misalnya ya untuk apa juga ya kan? Kita capek-capek, tak kerja keras tanpa ada penghargaan gitu, membuat kalian kan jenuh. Jadi sekarang adalah saatnya membantu diri kalian sendiri dalam mengatasi masalah sendiri gitu, baru bisa mengatasi orang lain.
Kalaupun misalnya ada yang meminta bantuan, ya semampunya aja, jangan sampai memaksakan, jangan sampai terjun ke hal yang melibatkan dirimu supaya membantu tanpa kita sedia payung sebelum hujan. Ya, apakah kita membantu itu akan berakibat buruk atau enggak? Apakah akan merugikan diri kita atau enggak? Apakah ketika kita terjelembab gitu ya ke dalam urusan mereka, apa yang mereka berikan kepada kita? Apakah ada keseimbangan enggak? Atau cuman kita capek sendiri lah, ibaratnya bertepuk sebelah tangan ya. Kita capek-capek membantu tanpa ada kejelasan. Lebih baik membantu diri sendiri dulu gitu. Apa ya sih yang harus kita lakukan dalam diri ini? Ya dengan cara pendekatan kita kepada ketuhanan, mencari cahaya ilahiyah gitu ya. Alam akan membantumu gitu. Nanti alam juga akan bekerja untukmu gitu. Siapa-siapa teman-teman kalian yang perlu dieliminasi di sini, itu akan tereliminasi dengan otomatis, karena ketika kalian memperbaiki diri kalian, orang-orang di luar pun akan dipilih untuk membantumu kayak gitu. Mereka akan milih gitu. Kalau kita misalnya tidak memperbaiki diri sendiri, yang ada orang-orang yang datang itu juga gitu, nggak diseleksi sama alam. Jadi supaya orang-orang yang datang yang mempunyai loyalitas yang tinggi, kita juga harus punya loyalitas terhadap diri sendiri. Nanti ntar gabung sama gitu. Tujuan arahnya tuh jelas gitu, pasti gitu. Kita memperbaiki diri kita, orang-orang akan memperbaiki dirinya juga untuk kita gitu, dan akan dipisahkan juga dengan lingkungan toksik seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatur suhu dalam diri gitu, itu aja sih ya. Oke ya, untuk ini kartu yang terbagi dua, apa sih rencana yang di kartu yang ini? Apa sih masa depanmu gitu? Kalau kalian memperbaiki semuanya gitu ya, akan ada apa yang terjadi? Oke. Di sini ada tentang kebahagiaan ya. Nah, ketika kalian melakukan satu pendekatan spiritual, gitu, yang terjadi adalah dunia pernikahan di sini. Ada dunia kebahagiaan ya. Ada dunia yang sangat membuat kalian itu merasa aman, damai dan sejahtera gitu ya. Entah itu dari segi batiniah ataupun lahiriah ya di sini. Karena jangan sampai terjadi, karena kalian tahu gitu ya, terlalu banyak waktu yang dibuang untuk lingkungan gitu ya, membuat kalian di sini ada momen yang the tower gitu ya, nggak mau, karena pengalaman ini benar-benar berharga banget. Ini jangan sampai terjadi ya, karena kita membela lingkungan, kita lupa dengan keluarga. Jangan sampai kayak gitu, karena ketika kalian ada masalah, mereka nggak bantu kalian kayak gitu ya kan. Yang membantu kalian cuman beberapa orang aja gitu ya, yang itu aja kayak gitu. Dan orang yang kalian bantu juga cuman sebatasnya aja gitu ya. Jangan sampai kalian kehilangan orang yang kalian cintai kayak gitu ya. Nah, itu dengan kesendirian kalian lebih makmur sebetulnya, lebih produktif. Ini sih pesan dari alam semesta ini. Jika kalian mampu mengambil langkah untuk diri sendiri gitu, jangan terlalu bergabung ke hal yang negatif gitu ya, hanya merugikan diri sendiri. Akhirnya ya yang terjadi adalah kehancuran. Tapi kalau kita kembali ke diri sendiri, berspiritual gitu ya, yang akan dihadirkan adalah orang-orang spiritual juga. Gimana dalamannya juga kayak gitu, gimana visi-visinya juga gitu. Kalau kalian tujuannya adalah ingin punya sebuah keluarga yang sakinah kayak gitu ya, itu akan dihadirkan juga. Bagaimana niat dan pola pikir juga ya. Kalau misalnya kalian yang lagi single parent gitu ya, terlalu terbuka sama pergaulan luar gitu ya, akhirnya itu aja yang datang gitu. Kalau kalian menarik diri, mencari arti kehidupan ini dengan kesendirian, dan fokus terhadap orang yang sayang kepada kalian ataupun pasangan kalian saat ini, yang terjadi adalah sebuah pernikahan ya, sebuah komitmen yang jelas gitu ya, yang sakral di sini. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah setiap hubungan, kemanapun kalian melangkah, kemanapun kalian pergi gitu ya, tetap hidup bersama, menua bersama ya, saling menemani, saling memahami satu sama lain, saling melindungi dan melengkapi gitu ya. Jadi di sini ada beberapa zodiak Pisces yang ingin berubah gitu ya, dari banyak teman menjadi sedikit,
yang tidak punya pasangan pengen punya pasangan, pengen hidup bersama gitu ya dalam suka dan duka, dan juga mencari teman hidup lah ya, partner hidup dalam perjalanan kalian gitu ya. Mudah-mudahan diwujudkan. Oke, di sini siapa aja kira-kira ya untuk inisial nama gitu ya, mungkin sekarang lagi dekat sama kalian. Ya, coba. Di sini ada huruf C ya. C O R G A I E O U O N R. Coba saya baca dulu ya, apa sih makna huruf-huruf ini. Oke, ini kan sebetulnya tentang corgi owner, dimana di sini yang usaha ya, mengembangkan usahanya. Di sini ada yang ingin menjadi pengusaha atau owner gitu ya, yang sudah banyak sekali kenalan-kenalan kalian di sini yang mungkin udah lama nggak diketemuin ya. Relasi-relasi bakalan balik lagi, bakalan ketemu lagi, bakalan silaturahmi lagi sama kalian. Oke. Nah, lebih ke ada beberapa organisasi juga yang nanti akan gabung ke kalian. Kalian harus berpikir lebih spesifik ya, mana yang harus diprioritaskan dan tidak. Kalian berhak menolak ya, ataupun berhak menerima. Yang membuat kalian bahagia aja yang mana gitu, yang membuat kalian merasa dihargai. Kalian akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu aja sih sebetulnya fokusnya. Karena hidup berjalan ya terus ke depan gitu. Yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang yang tetap harus dipondasi dari sekarang itu tentang kepercayaan terhadap diri sendiri, bahwa kalian yakin mampu untuk bisa mengatasi, pasti akan terjadi sesuatu yang diinginkan, akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan kalau kalian yakin kayak gitu ya. Oke, sekarang the bottom of the deck di sini tuh. Kalian adalah orang yang daya kreativitasnya tinggi ya. Jangan takut kalau misalnya ada yang ingin membuka usaha sendiri, independen. Karena apa? Alam akan mengikuti cara berpikirmu sesuai dengan tujuan. Misalnya ingin menjadi seseorang pengusaha di sini yang usaha kecil-kecilan gitu, ataupun apapun di sini akan mengikutimu. Yang penting niat dulu gitu. Alam akan membuka jalannya dengan sendirinya kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Pisces. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Semoga sukses. Semoga kalian dibukakan jalannya untuk gerbang kebahagiaan berpasangan dan juga rezeki. Oke, makasih udah nonton videonya. Dadah Pisces.